Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Tapi sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat ke depan, kepala ditundukkan. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Indonesia. Apa sih sebenarnya negara Indonesia ini? Ustazah akan mengajak anak-anak soleh dan soleha mendengarkan lagu ini. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Sudah didengar ya lagunya? Siapa tadi yang ikut menyanyi? Anak-anak soleh dan soleha tahu mengapa Ibu Sud menciptakan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Nah, alasannya karena luas negara Indonesia sebagian besar adalah lautan, sehingga negara kita disebut negara maritim. Dan negara Indonesia banyak pulaunya, disebut juga negara kepulauan. Anak-anak soleh dan soleha, kita harus tahu di mana letak Indonesia. Indonesia memiliki dua kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Letak Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara, Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat, Samudra Hindia.
Sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Selanjutnya adalah letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berikut ini adalah gambar letak astronomis Indonesia. Garis mendatar yang pertama itu disebut lintang utara. Sedangkan garis mendatar yang kedua yang berada di bawah itu merupakan garis lintang selatan. Sedangkan garis yang tegak dan sedikit melengkung itu disebut garis bujur timur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu belahan utara dan selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah dan membelah bumi menjadi bagian barat dan timur. Berikut ini adalah contoh kondisi geografis di Indonesia. Ibu berikan contoh Sumatera. Luas wilayah Sumatera adalah 473.481 km². Batas wilayah di sebelah utara, Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Di sebelah timur, Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Di sebelah barat, Samudra Hindia. Di sebelah selatan, Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya untuk perairan, Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi. Gunungnya ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Merapi. Nah, sekarang tugasnya nomor 1. Bagaimana letak geografis Indonesia? Yang kedua, bagaimana letak astronomis Indonesia? Tugasnya, Ustazah beri waktu 2 hari. Berarti Senin dikumpulkan lewat Japri di Ustazah. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tetap semangat belajar dalam kondisi apapun. Tetap jaga sholat 5 waktu dan sunahnya. Jaga kesehatan. Kalau keluar selalu memakai masker. Dan maaf untuk muslimahnya, kalau keluar diusahakan tetap memakai jilbab. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.